Sabdamu abadi selangkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Jemaat yang kekasih, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih sayang-Mu. Pada pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, apa yang kami beritakan dapat menguatkan kami, dan terutama Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang kekasih, apa kabar semua?
Sehat? Meski sehat, tapi kalau lagi ngumpul begini, pakai masker dan duduknya tetap jaga jarak ya. Coba dicek, jaraknya tidak kurang dari 1 meter kan? Wah, gedung gereja ini terisi semua ya. Dari bagian kiri saya, ya, bagian tengah, sampai ruang sebelah kanan sana, di bawah maupun di atas, semua terisi. Bukan main. Ya, semua terisi. Bangku-bangku kosong. Coba perhatikan, bangku-bangku itu pada teriak, minta didudukin. Sabar ya, semoga September nanti bangku-bangku gereja ini bisa terpakai lagi. Itu pun harus sesuai ketentuan pemerintah. Iya kan? Antara lain, yang bisa berada di gedung ibadah hanya yang benar-benar sehat, bukan anak-anak atau lanjut usia. Kok begitu? Karena mereka dipandang gampang dan lemah tertular penyakit. Jadi, bagi yang lemah, silakan beribadah di rumah ya. Saudara, apakah itu berarti Tuhan Allah tidak mengasihi mereka yang lemah? Sabda Gunadarma memberi judul renungan pagi ini adalah karya Allah bagi mereka yang lemah. Karya Allah itu pada pembacaan tadi nampak pada peraturan dari Allah sendiri. Peraturan itu memberikan hak kepada orang Ibrani atau Israel yang jadi budak di tangan bangsa sendiri, ayat 1 dan 2a. Kok bisa ya? Ada orang diperbudak oleh saudara sebangsa, sama-sama keturunan Yakub. 3 kali ya. Biasanya budak adalah tahanan perang, atau yang diculik dan dijual sebagai budak, atau yang dipaksa jadi budak oleh bangsa lain. Seperti saat orang Israel sendiri dijadikan budak oleh orang Mesir. Jadi, bukan diperbudak oleh sesama anak bangsa. Nampaknya, ketika tiba di tanah Kanaan, orang Israel terpengaruh budaya orang Kanaan yang bisa memperbudak sesamanya. Yang lemah dapat diperbudak oleh yang kuat. Karena masalah ekonomi, tidak mampu bayar hutang, sehingga menyerahkan diri menjadi budak bagi pemberi hutang. Budak yang dimaksud oleh pembacaan tadi, ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hamba atau jongos, yaitu orang yang dapat disuruh sesuka hati, ya bahkan dipermainkan oleh tuannya. Mereka kehilangan hak sebagai manusia. Mereka adalah orang yang lemah. Manusia saat itu dapat memperlakukan secara hina sesamanya yang lemah, termasuk perempuan dan anak-anak, disamakan dengan barang, ya, dapat diperjualbelikan sebagai budak. Jemaat yang kekasih, apakah Tuhan Allah berkenan akan hal itu? Allah tentu tidak berkenan dengan perbudakan manusia. Makanya Allah mengeluarkan peraturan ketetapan tentang hak budak. Mengapa? Sebab di mata Allah semua manusia itu sama derajatnya, termasuk kaum perempuan. Namun, ya, memang Allah tidak dengan serta-merta mengharuskan manusia segera berubah. Perempuan segera saat itu juga diperlakukan sama dengan laki-laki, dan budak segera saat itu juga dibebaskan. Nampaknya ada proses yang panjang bagi yang lemah untuk memperoleh hak itu. Pada pembacaan tadi, sang tuan diperkenankan Allah untuk mempekerjakan budaknya sampai 6 tahun. Dan namun pada tahun ke-7, budak itu harus diberi kemerdekaan tanpa kewajiban apapun, kata ayat 2. Selain memberikan hak untuk merdeka, ternyata Allah juga memberikan hak untuk memilih. Meski Allah mau agar manusia tidak diperbudak, tapi Allah tidak memaksa jika orang itu sendiri lebih suka jadi budak, kata ayat 5. Meskipun begitu, Allah tetap berkarya.
untuk membebaskan manusia yang lemah dari perbudakan. Manusia memang lemah, tapi keinginannya bisa tinggi, bahkan berkeinginan jadi setinggi dengan Allah Sang Pencipta. Bandingkan Kejadian 3 ayat 5. Akibatnya manusia malah jatuh ke dalam dosa sehingga harus keluar dari Taman Eden. Namun Allah tidak membiarkan manusia begitu saja. Allah tetap cinta mereka. Pada pembacaan tadi dikatakan, ada budak yang karena cinta kepada tuannya, sehingga dia memilih tetap jadi budak dan rela daun telinganya dilobangi, kata ayat 6. Tapi bisa jadi dia tidak mau meninggalkan tuannya karena sebenarnya dia terjebak dengan kenyamanannya menjadi budak, sehingga dia khawatir jika dia di luar sana dia tidak mampu berusaha sendiri untuk hidupnya. Jemaat yang kekasih, bukankah tidak sedikit orang juga terjebak dalam kenyamanan dosa? Puji Tuhan, karena Allah sangat cinta mengasihi manusia, sehingga rela merendahkan diri menjadi manusia dalam diri Yesus yang tidak berdosa, tapi diperlakukan seperti budak. Dia dijual, diludahi, ditimpuki batu, dicambuk, dianiaya, di kepalanya dipasang mahkota duri, bahkan dipaku di kayu salib hingga mati. Dia dihukum secara hina ganti manusia berdosa. Itulah puncak karya Allah bagi kita manusia. Lalu, bagaimana refleksi firman Tuhan untuk kehidupan kita saat ini, jemaat yang kekasih? Coba kita mentermogan diri kita sendiri. Silakan periksa, apakah kita panas tinggi karena terjerat keinginan duniawi, atau kita tetap cool, tetap gigih berkarya bagi kemuliaan Tuhan, hidup yang berkenan baginya. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat yang kekasih, negara kita sudah merdeka 75 tahun dari penjajahan, kan? Tapi saat ini seperti negara-negara yang lain, bangsa kita pun dilanda pandemi COVID-19. Apakah kita termasuk yang panas hati lalu cengeng, ya, mengeluh, malas, buat apa merdeka kalau keadaan sulit begini? Atau kita tetap cool, berani berkata, meski saat ini keadaan nampak sulit, mari kita tetap tekun berkarya. Kita mensyukuri kemerdekaan ini. Bandingkan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saudara, jika nantinya ibu bapak termasuk orang yang tidak boleh ke gereja, apakah hal itu membuat ibu bapak panas hati, merasa diremehkan, lalu ngambek kepada gereja, tidak mau beribadah lagi, ya, bahkan tidak mau menyampaikan persembahan? Ibu bapak, apakah sebenarnya lebih suka hadir di gedung gereja, ataukah lebih suka dekat dengan Tuhan Allah? Bukankah dimanapun kita berada, meskipun di rumah saja, tapi jika kita adalah 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Dia pun ada beserta kita. Amin. Iya. Matius 18 ayat 20. Buat anak-anak tercinta, saat ini kan sekolah harus via internet, ya, sehingga tidak secara langsung ketemu guru dan teman. Apakah kondisi ini bikin panas hati, jengkel, lalu jadi malas belajar? Atau tetap cool, tetap giat belajar, bahkan berusaha bantu teman belajar? Amsal 12 ayat 27 katakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan peroleh harta yang berharga. Ibu-ibu yang manis, harus dibatasi kegiatannya di luar rumah, ya. Apakah
hal itu bikin jadi panas hati, dongkol, sehingga dilampiaskan dengan sering jajan online? Atau tetap cool, tetap percaya Tuhan menyertai, sehingga jeli menemukan ide baru, mampu mengatasi keterbatasan dengan mengelola yang ada, dapat menghadirkan sukacita dalam keluarga. Dalam Amsal 31 ayat 10 katakan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya, meski skala bisnis rumahan, saya salut kepada ibu-ibu, khususnya jemaat karunia, yang di masa sulit ini berani terjun jadi wirausaha baru. Tetap semangat ya. Bapak-bapak yang gagah, jika sebagai pemimpin perusahaan ataupun karyawan, ketika mengamati target perusahaan tahun ini, nampaknya bakal tidak tercapai. Apakah merasa panas di kepala, stres berat, sedikit-sedikit marah, dan menyalahkan orang lain? Atau tetap cool, tekun mencari peluang, karena yakin di balik masalah Tuhan bersediakan solusi, amin? Ya, 1 Korintus 10 ayat 13c. Saudara yang kekasih, kalau saat ini ditugaskan berkunjung ke jemaat selaku presbiter ataupun pengurus pelkat, apakah memilih menolak tugas itu karena takut kejangkit penyakit, atau tetap cool melaksanakan kunjungan meski repot harus pakai masker, face shield, apalagi harus bawa untuk cuci tangan dan sebagainya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, jemaat yang kekasih, ada orang berbadan besar, pendidikan tinggi, kaya, nampak hebat, tapi ternyata dia cengeng, malas, terbuai kenikmatan duniawi, berkacamata merek Apple, anti peduli dan takut mati. Pertanyaannya, apa benar dia hebat? Tapi ada orang nampak berbadan kecil, pendidikan rendah, tidak kaya. Apakah dia lemah? Di mata manusia mungkin nampak lemah, tapi dia penuh semangat, gigih, rajin, kreatif, inovatif, produktif, mandiri, pintar menghindari jerat kenyamanan, dan berani serta aktif pelayanan. Wah, hebat ya. Kok dia bisa begitu? Jawaban dia, karena Yesus ada bersama saya. Lalu, bagaimana dengan saudara? Jika Yesus ada bersama kita, meski kita lemah menghadapi ancaman apapun, kita pasti bisa. Amin. Bandingkan Roma 8 ayat 31. Jemaat yang kekasih, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan berkarya semaksimal mungkin demi kemuliaan-Nya selagi masih ada kesempatan. Tuhan beserta kita. Amin. Jemaat yang kekasih, kita merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 462, bait 1, 2, dan 3.